Oke, kita tes dengan air keran, nanti jadinya seperti apa. Baiklah, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yoga Santosa. Kali ini saya akan tes IP53 ya, water resistant di HP Poco X3 NFC ya. Nanti akan saya lakukan tes dengan air. Jadi kalian jangan ditiru ya di rumah ya, cukup saya saja, nanti resikonya biar saya yang tanggung jika terkena kendala di layar ataupun di hardware Poco X3 NFC ini, seperti itu. Baiklah, sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita tes IP53 di Poco X3 NFC. Baiklah, ini sudah di luar ya, kondisi gerimis, sedikit-sedikit gerimis, dan kita cek ini HP-nya sudah saya pasang guardscreen, tapi tidak mempengaruhi celah-celah di HP Poco X3 ini untuk tes IP53 ya. Dan kita cek di sini kameranya, dan kita lihat di samping ada set fingerprint dan tombol volume up down, dan di bagian atas ada lubang speaker dan infrared ya, dan di samping ada SIM tray, dan paling bawah ada jack 0,5 mm, USB, dan speaker. Kemudian di bagian sampingnya seperti yang tadi, dan kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu ke setelan ya. Kita ke tentang telepon, dan kita cek di sini di MIUI 12.0.6 ya, di versi Android 10 seperti ini. Kemudian kita langsung saja tes pakai air ya. Kita menggunakan air yang sedikit-sedikit terlebih dahulu karena kondisinya juga gerimis, tapi tidak hujan ya, cuman airnya sedikit sekali. Kemudian kita pakai air keran dengan volume yang sedikit saja di bagian layarnya seperti ini, dan ini otomatis menyentuh sendiri karena disiram pakai air seperti itu. Dan kita coba, ini kita bilas pakai air keran yang tidak terlalu kencang seperti itu. Mungkin ini juga bisa dicuci ya pakai sabun, tapi ini cuma untuk tes IP53 saja. Dan kita coba nyalakan. Untuk sensornya tidak peka ya karena terkena air. Kemudian kita dengan air volume yang lebih deras atau banyak seperti ini, dan kita coba di bagian set fingerprintnya. Tidak bisa ya karena terkena air, jadi pembacaan sidik jarinya sangat sulit. Coba kita bersihkan terlebih dahulu dengan kain. Jadi kita coba, dan berhasil ya seperti itu. Dan kita coba masuk ke setelan tentang telepon. Nah, di sini layarnya responsif ya, setelah kena air tidak terjadi apa-apa. Dan kita guyur dengan air lagi. Nah, dan ini tertekan sendiri karena terkena cipratan air. Kita coba tekan. Ini saya menggunakan gestur full screen ya, jadi tidak repot-repot menekan tombol navigasi, jadi tidak tertekan sendiri saat terkena air seperti itu. Dan kita coba guyur pakai air lagi. Dan di sini ada tombol bola bantu juga tertekan sendiri. Nah, ini juga kameranya juga muncul sendiri karena tertekan air. Kemudian kita coba untuk membersihkan airnya ya dengan kain terlebih dahulu. Kita coba di bagian samping juga, dan kita cek ini masih kondisi baik ya, layarnya juga belum ada air atau resapan di bagian dalamnya. Dan kita cek ke tentang telepon. Nah, di sini juga masih responsif,
tidak ada kendala rembesan air di layarnya seperti itu. Nah, ini kita lihat paling bawahnya, ini jack di paling pojokan ya, jack 3,5 mm dan lubang USB dan speakernya. Mungkin nanti akan terjadi di situ karena lubang jack 3,5 mm nya cukup besar, mungkin bisa merembes airnya lewat situ seperti itu. Dan ini kondisinya masih baik-baik saja, dan kita cek layarnya lagi ya, kita coba, kita hidupkan dengan masukkan sandi seperti itu, dan kita lihat, oh ternyata airnya masuk ya di pojok kiri bawah ini. Nih lihat, airnya sudah masuk sedikit seperti ini. Mungkin ini dari jack 3,5 mm yang tadi ya, karena lubangnya cukup besar untuk air masuk ya. Nih, masuk di pojok kiri bawah, tepatnya di jack audio 3,5 mm ini ya. Ini mungkin nanti akan menyebar menjadi lebih luas ke bagian atas, jadi kita stop terlebih dahulu dan kita matikan ya, agar kering terlebih dahulu seperti itu. Baiklah, itu tadi adalah tes IP53 di Poco X3 NFC ya, dan hasilnya terkena di bagian layar kemasukan air seperti itu. Dan untuk antisipasi agar tidak kena di motherboardnya, di bagian hardware dalamnya, saya matikan terlebih dahulu. Takutnya kalau dihidupkan dan masih basah itu konslet dan mengakibatkan mati total ya di HP-nya seperti itu. Dan kemudian saya diamkan selama 3 hari di tumpukan kain lah seperti itu, dan saya nyalakan, kemudian saya rekam. Tampilannya seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan dari hari keempat setelah saya matikan ya, setelah saya matikan selama 3 hari biar kering terlebih dahulu. Namun ternyata di layarnya masih ada air tipis ya, tidak terlalu banyak, tipis. Dan ini adalah beberapa video yang sudah saya ambil di hari keempat, 5, 6, dan 7 ya, seperti itu. Videonya seperti ini. Oke, ini hari keempat setelah HP ini dimatikan ya, biar kering maksudnya seperti itu. Dan ternyata airnya sudah menyebar sampai sepertiga layar ya, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian lanjut ke hari kelima, dan ini memang bertambah menyebar, namun airnya sedikit berkurang ya, karena saya matikan dan saya jemur juga di bawah sinar matahari seperti itu. Takutnya kalau dinyalakan terus konslet. Tampilannya seperti ini ya di hari ke-5, sedikit berkurang seperti itu. Kemudian lanjut hari ke-6, di sini volume airnya sedikit berkurang. Ini karena saya jemur juga dan saya matikan layarnya untuk mengurangi konsleting di HP agar tidak mati total ya di motherboardnya seperti itu. Dan di sini berkurang, lebih baik seperti itu. Kemudian lanjut ke hari ke-7, dan di sini benar-benar hampir 80-90% ya, airnya tinggal sedikit karena juga saya jemur di sinar matahari agar tidak konslet seperti itu. Kemudian lanjut ke hari ke-8, dan di sini benar-benar sampai 90-99% ya, bisa bersih dari air, namun cuman tinggal bercak airnya ya seperti itu, bekasnya seperti itu, tapi ini sudah kering. Nah, dari tes IP53 di Poco X3 ini saya menyimpulkan bahwa jangan dicoba-coba di rumah karena bisa kemasukan air di bagian jack audio di bagian bawah ya. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk dikasih air dari keran seperti itu. IP53 itu cuma cipratan air ya, bukan siraman air seperti itu. Dan setelah saya mengalami seperti ini, di layarnya terdapat air sudah hampir kering, mungkin sekitar 80-90%. Nanti akan saya bawa ke service center Xiaomi ya, dan mungkin nanti akan diganti dengan spare part layar LCD nya, nanti kisaran berapa, dan nanti akan saya buatkan video vlognya seperti itu. Baiklah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.